terus kemudian terjadi guncangan di dalam dirinya Rasulullah, galau gitu ya, galaunya Rasulullah, ya karena Rasulullah itu pernah galau juga ya, di dalam asbabun nuzul turunnya surat Wadduha. Wadduha itu kan galau, 12 hari, ada yang bilang 1 bulan, itu wahyu nggak turun-turun. Ya apa, arahannya kayak gimana, harusnya mungkin kalau bahasa saya kayak, ini harus gimana, akhirnya bingung Rasulullah itu nggak bisa tidur. Naik ke bukit, madep ke langit gitu kan. Berharap Jibril itu turun memberikan wahyu. Terus pulang lagi, ternyata nggak ada. Terus begitu terus, hadap ke langit, turun nggak ada, pulang lagi. Terus sampai 12 hari, bahkan ada yang mengatakan hampir sebulan. Di waktu itu ada kemudian kaum Quraisy, kafir Quraisy yang bilang, "Hah, kapok Muhammad ditinggal Tuhannya." Nah, langsung kemudian Allah menurunkan surat Wadduha itu. Wadduha, sumpah, ya, sumpah. Nah, itu ada fase Rasulullah. Nah, ada fase pemerkuat Rasulullah ketika kalau kemudian dia berkuat, habis itu apa yang dilakukan? Di dalam buku Manhaj Haraki itu ada 4 fase ya. Siratul dakwah dan siratul tanzim. Dakwah yang sembunyi-sembunyi dan struktur yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Musuhnya banyak. Kalau kemudian langsung muncul, gesekannya besar. Dan itu yang masuk Islam adalah generasi as-sabiqunal awwalun. Terus habis itu dikembangkan setelah masuknya Umar bin Khattab ya, turun surat At-Toha, itu kemudian dakwanya bergeser dari yang sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Tetapi strukturnya masih tersembunyi. Siriatul dakwah Jahratud dakwah, Siriatul tanzim. Dakwahnya secara terbuka tetapi perkumpulan-perkumpulannya, pengelolaannya, penyusunan strateginya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Habis itu kemudian ke fase selanjutnya sampai kemudian fase penaklukan. Ya. Yang menarik adalah fase pertama itu Rasulullah berkonsen kepada penguatan akidah. Akidah. Akidah yang dibangun sama Rasulullah itu 13 tahun di Mekah. Dan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah di dalam Quran itu tidak ada ayat-ayat yang membahas tentang kemunafikan di sana. Artinya apa tuh? Basicnya kuat. Nah, Syumulatul Minhaj yang di bagian ini yang dibangun sama Rasulullah adalah disebut sebagai al-asas, pondasi. Pondasi dulu, akidah dulu dibangun. Dan Rasulullah membangunnya 13 tahun. Kalau di dalam Rizka kita, Rizka LDS-nya UB, itu yang kemudian kita sebut sebagai DT0, DT1, DT1. Apa itu? Syaksiyah Islamiyah. Apa itu? Soleh. Jadi tugas pertama adalah pastikan bahwa kita soleh. Itu kita syumul secara minhaj di bab asasi, di bagian asas. Jadi prinsip akidah bahwa Allah itu tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Jadi saya sering kemudian aktivitas saya kan sekarang di yayasan ya, sama ketua yayasan itu. Jika kemudian antum, saya dinasihati begini, jika kemudian antum itu menjalankan amanah kok selalu merasa kurang, merasa nggak nyaman, merasa nggak terima, berarti ada yang bermasalah dengan akidah dan keikhlasan antum. Artinya bisa jadi kita nggak percaya terhadap apa-apa yang kemudian Allah janjikan. Tapi berbeda, orang-orang yang kemudian kuat akidahnya, maka dia akan menikmati semua itu. Akan menakluk. Jadi akidah al-asas ya. Syumlatul minhaj yang al-asas itu adalah satu fondasi yang dihujankan Rasulullah, ditanamkan banget-banget ya, ditanamkan dalam-dalam kepada hati setiap mukmin bahwa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada keinginan selain Allah, tidak ada cita-cita selain Allah. Tidak ada semangat melainkan hanya karena Allah saja. Nggak ada tuh ceritanya semangat biar bisa S2, semangat biar bisa dekat sama doi, semangat biar bisa exit, itu nggak ada. Tapi benar-benar karena Allah. Semangat biar ketemu sama teman-teman soleh. Nggak cuma itu, tapi lebih tinggi lagi. Bahwa semangatnya hanya benar-benar karena Allah. Akhirnya kisah yang muncul seperti apa? Kisahnya Sumayyah. Bagaimana ketika, mohon maaf, ketika ditombak kemaluan sampai tembus lehernya, dia nggak merasa sedih gitu. Ya, ketika kemudian Rasul melihat itu kan menangis gitu, sedih. Bersabarlah wahai keluarga Sumayyah. Apa dikatakan sama Sumayyah? Ya Rasulullah, saya melihat surga. Itu akidahnya kuat banget. Bila budak yang ditindih batu, enggak, saya tetap akan mengatakan ahad. Dan banyak sahabat yang lainnya juga. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kemudian Rasulullah menanamkan kepada
para sahabatnya itu untuk berperilaku baik, perilaku baik. Ya, di dalam Sumlatul Minhaj itu disebut sebagai Al-Bina. Al-Bina itu kalau tadi fondasinya adalah akidah, Al-Bina itu dindingnya. Dinding dari Islam itu adalah hal yang tercitrakan keluar. Tercitrakan keluar. Apa itu? Akhlak dan ibadah. Seberapa bagus suluk kita, akhlak kita, attitude kita, ya, dan seberapa kuat ibadah kita. Bagaimana kata 5 waktunya, bagaimana duhanya, bagaimana qiyamul lailnya, apa kabar tilawahnya. Jadi kita syumul. Jadi akidahnya kuat, akhlaknya oke, ibadahnya cakep. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, Syumlatul Minhaj itu adalah al-mu'ayyad. Al-mu'ayyad itu apa? Fondasi udah ya, berarti al-asas, terus kemudian dinding, terus kemudian fondasi atau penopangnya yang akan kemudian memperkuat itu. Yang akan memperkuat Islam itu. Ya. Yaitu adalah dakwah dan jihad. Jadi Islam itu juga perlu berdakwah ya. Syumlatul Minhaj itu juga ada dakwah, dan dakwah itu ada sistemnya, mekanismenya. Nanti akan ada fikih prioritas. Tadi kayaknya kemarin sudah dibahas juga, ada fikih prioritas, fikih macam-macam ya. Ada fikih dakwah itu sendiri, ada kaidah fikih itu sendiri. Jadi dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang Islamnya syumul itu nggak cukup bahwa dia harus soleh diri sendiri aja. Itu nggak cukup. Ya. Tapi dia perlu mensolehkan orang lain. Akhlak. Itu lewat akhlak. Ya kan? Lewat ibadahnya. Dan lewat dakwah itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang diciptakan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Mengenalkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Artinya apa? Dakwah, menyampaikan Islam. Value-value Islam itu kepada orang lain. Jihad sungguh-sungguh tenanan. Jadi orang yang sumul, saya aku yakin dia nggak pernah setengah-setengah dalam berjuang. All out. Saya gabung Persika, maka saya akan all out di Persika. Apapun kondisinya, mau corona, koronu, nggak masalah. Tetapi loyalitas saya adalah terhadap Islam tentunya ya, Islam. Dan kalau di konteksnya belajar lembaga, ya Persika itu. Mau corona, nggak corona, mau orangnya banyak, orangnya sedikit, itu sungguh-sungguh di situ. Akidahnya oke, akhlaknya cakep. Penguatnya adalah dakwah dan jihad itu tadi. Nah, kalau di sini bahasa kita dulu di Foxy, di LDF-nya tetangga antum, gini analisa kita adalah, ternyata ketika kita mau syumul, soleh aja nggak cukup. Soleh aja nggak cukup. Ternyata kita perlu kemudian dinding yang bisa dilihat sama orang. Dinding kalau keropos itu jelek, dinding kalau kusam itu jelek. Berarti dindingnya harus kita perbaiki. Apa tuh? Bisa menjadi teladan. Bagaimana caranya? Karyanya. Kita cek dengan karya, kita cek dengan prestasi. Nah, jadi ternyata kita itu perlu soleh, iya, prestasi oke, iya. Terus kemudian pengalaman iya, ilmu iya. Gitu kira-kira. Jadi Syumlatul Minhaj. Akidahnya mantap, baru ekspansi atau perluasan ilmu ke yang lain. Itu nggih di, dan yang terakhir itu adalah Syumlatul Makan. Syumlatul Makan itu ruang, ruang dan waktu. Jadi kuncinya bahwa Islam itu diturunkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, di dalam Quran dan hadis disampaikan gitu. Jadi semesta alam. Kalau kemudian rahmat semesta alam, berarti ada kontribusi kita terhadap dunia global. Top global. Kira-kira begitu. Artinya kita perlu punya pengaruh di dunia internasional. Ngeri mas. Ya. Tetapi ya kita kembali ke ruang. Jadi Islam itu tidak terikat oleh batas geografis, tidak terbatas oleh fisik, tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh pandemi, tidak terbatas oleh pakaian. Contoh begini, pernah nggak sih ketika kita kecil, itu terus kemudian atau akhir-akhir ini kita bilang, nanya ke teman, tapi kita ragu, teman itu yakin atau berbohong. Misalkan, kamu kemarin, mutusin buka puasa ya, puasanya nggak sampai tutup ya, enggak, oh nggak percaya, kemarin saya lihat kamu makan es krim, kita benar-benar misalkan. Terus apa yang dikatakan? Iya kok, beneran. Saya tetap puasa kok. Nah, terus kita akan bilang begini, ojo ngapusi lo ya.
Ini di masjid loh ya, ngapusi dosa. Nah, ketika kita mengatakan itu ikhwah fillah sekalian, sesungguhnya di situ kita sedang tidak syumul. Artinya apa? Kita memandang bahwa bohong itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid saja. Tenan loh ya, di dalam masjid loh ya. Padahal mau di dalam masjid, mau di parkiran, mau di jalan, mau di gudang, yang namanya bohong itu juga tetap tidak. Nah, artinya apa? Seringkali kemudian kita terkotak simbolis bahwa sholat itu tempatnya di masjid. Kalau kemudian begitu, berarti itu belum syumul. Nah, harusnya gimana? Kita tuh mau di masjid, mau di jalan, mau di angkringan, mau di warkop, mau di futsalan, mau di tempat komunitas, mau di tempat ngerumpi sekalipun, kita itu tetap Islam. Islamnya tetap dibawa. Ada adab-adabnya, ada value-value-nya untuk kita tidak merubah. Artinya dari konsep Sumulatul Islam itu, dakwah itu di masjid iya dilakukan, tetapi di luar masjid juga dilakukan. Itu ya, secara tempatnya. Ada lagi secara, fisik, pakaian gitu kan. Wah, masya Allah pakaiannya soleh, pakaiannya syar'i. Nah, ini kadang-kadang kita juga terkotakkan di situ. Nah, kita belum syumul di dalam Islam. Nah, mau pakaiannya, eee, syar'i, ya kan, bentuknya seperti apapun, yang penting adalah unsur utamanya. Misalkan kalau Ikhwan ya Ikhwan, mau pakai baju koko, atau pakai baju batik, atau pakai baju kemeja, yang Allah minta adalah misalkan mau Jumatan ya, itu yang Allah minta adalah pakailah pakaian yang terbaik. Kadang kita juga mengatakan, ya pakai baju soleh, kira-kira begitu. Jadi syumulatul makan itu, Islam itu meluas, tidak terikat dalam satu dimensi ruang saja. Oh Islam itu punyanya orang Arab? Enggak, selama dimanapun di dunia, ya, di dunia, maka mereka Islam itu akan tetap tumbuh di situ. Islam itu akan tetap di sana. Oh ya, terakhir tambahan lagi di yang Sumalul Minhaj tadi ya, ketika kemudian Rasulullah membangun akidah dan yang lainnya, ternyata tidak cukup di situ. Fase Mekah adalah dakwah pembangunan akidah. Terus kemudian peristiwa hijrah, apa yang dilakukan kemudian Rasulullah setelah hijrah, ya kan? Rasulullah ternyata kemudian mendirikan markas masjid untuk pusat berkumpul. Setelah itu berkumpul, ada kajian-kajian di sana, kajiannya tetap diadakan untuk memperkuat fondasi fondasi Islam, akidahnya. Selesai di situ? Enggak, ternyata Rasulullah kemudian ada curhatan. Ya Rasulullah, kita kalau belanja ke pasar itu rugi terus. Kita belinya 1 kilo, dapatnya 1 kilo kurang. Kenapa? Usut punya usut, ternyata dikurangi sama penjualnya. Dicek pasar itu ternyata pasarnya orang Yahudi. Akhirnya kemudian Rasulullah membuat konsep pasar yang baru. Konsep pasar yang baru. Jadi pasar itu kemudian dimunculkan. Nah, dipesankan bagi kalian umat muslim itu jangan dikurangi timbangannya. Nek perlu misalkan beli beras 1 kilo pres itu tambah ono, cek rodo akeh. Nah, nanti rugi. Enggak. Nah, akhirnya kemudian apa yang kemudian muncul di publik? Oh, kalau belanja kita di pasarnya orang muslim aja. Kenapa? Dapatnya lebih banyak bonus. Akhirnya kemudian orang berbondong-bondong ke situ. Singkat cerita, pasarnya orang Yahudi tadi bangkrut. Jadi, sholat aja nggak cukup. Melihat istilah itu tadi berarti kita sebagai muslim, ya, supaya syumul, itu kita juga perlu melek secara ekonomi, finansial kita. Keuangan kita apa kabar? Ya, keuangan kita apa kabar? Ya kan? Kita masih minta orang tua atau udah bisa sendiri? Nah, itu kira-kira begitu. Apakah cukup di situ? Enggak, ternyata kemudian ekonomi kuat, Rasulullah kemudian membangun, sahabat-sahabatnya itu untuk menghadapi tekanan-tekanan. Ketika ada konflik sama orang Yahudi, di sana dimunculkan tuh perjanjian Hudaibiyah, sesuatu kesepakatan yang dibangun oleh banyak kaum, ya kaum Muslim dan juga orang Yahudi dan juga orang-orang, nonis tapi yang tidak memusuhi, diikat dalam satu perjanjian, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Kalau ngobrol sama teman-teman yang, sejarah, sama teman-teman yang paham ilmu pemerintahan, itu perjanjian Hudaibiyah itu adalah undang-undang pertama kali di dunia. Jadi, surat yang menyatakan kepentingan banyak orang yang dilambangkan di dalam surat. Artinya apa itu? Masuk ke perundang-undang. Ternyata Islam itu juga masuk ke perundang-undangan. Jadi setelah ekonomi, saving di nge-save peraturan-peraturan untuk banyak umat yang kemaslahatannya besar.
berundang-undang. Apakah cukup di situ? Enggak. Ternyata kemudian Rasulullah melakukan ekspansi. Kalau diskusi sama teman-teman yang mengkaji politik Islam, ya itu adalah sarana politisnya Rasulullah. Lobi-lobi, terus kemudian gencatan senjata, bahkan sampai memerangi. Dalam sirahnya ada sirah perang-perang itu. Ternyata umat Islam itu juga melek terhadap dunia luar atau dunia internasional, kan waktu itu menjadi negara Madinah, yang sekarang kemudian kondisi Madinah itu adalah hal yang paling ideal di umat Muslim ya. Makanya kita sering menyebutnya Madani. Desa Madani, negara Madani, kampus Madani, fakultas Madani. Itu kan sebenarnya merujuk kepada tata kelolanya di Madinah. Artinya apa tuh? Rasulullah membentuk satu kekuatan politik yang besar di situ, sehingga mempengaruhi semenanjung Arab dan kemudian melebar ke luas di daerah sana, yang kemudian menjadi sistem pemerintahan, khalifah, dan yang lain. Oke, gitu. Jadi Islam itu syumul, tidak cukup hanya kita kok soleh, hanya tilawah saja. Jadi kalau sholat 5 waktu, tilawah, qiyamul lail, itu kita baru Islam secara pribadi. Tetapi ketika kemudian kita bicara syumul, berarti Islam itu harus kita transfer ke orang lain. Soleh secara pribadi dan mensolehkan yang lain. Soleh aja nggak cukup, ternyata harus cerdas. Dia harus melek ekonomi, dia harus melek publik ya. Publik itu ilmu sosial. Bagaimana mengorangkan orang, bagaimana membangun loyalitas orang. Itu kan yang Rasulullah yang ajarkan. Bagaimana kemudian membangun kekuatan ekonomi, membangun pasar, bagaimana pemetaan geografi, geopolitik, bagaimana tentang politik juga dipelajari juga, ekspansi ke kerajaan. Dan Islam itu tidak terikat oleh salah satu simbol pakaian kita saja, tetapi jauh di dalam itu ya. Tidak hanya aktivitas di dalam masjid, tetapi di luar masjid itu kita juga tetap Islam. Bukan berarti kita ngebanyakin agenda di luar masjid dan meninggalkan masjid, enggak. Tetapi masjidnya oke, tetapi di luar masjid itu kita juga harus tetap oke. Jadi Muslim yang seutuhnya. Gitu ya. Yang bisa saya sampaikan. Afan minkum, kalau misalnya banyak salah katanya, kalau ada diskusi, monggo saya serahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah itu tadi materi yang luar biasa tentang syumuliyatul Islam, tentang menjadi manusia yang visioner. Kemudian syumuliyatul Islam ada 3 bagian, zaman, manfaat, dan makan. Monggo dari teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung on mic atau lewat kolom chat. Ya, monggo ketemu. Atau dari saya dulu Mas, menarik. Oke, siapa? Oh ini ada yang tanya ini. Dari saya dulu ya. Yap, oke, monggo. Ada dua pertanyaan dari saya. Tadi kan dijelaskan untuk menjadi Muslim yang visioner. Nah, yep. Dari visioner itu kita kan juga terbatas oleh yang namanya takdir. Nah, melihat terbatas dari oleh takdir, kan kita kan terbatas oleh takdir. Kita tidak bisa, sebagaimanapun visioner kita, kalau takdir tidak menentukan tidak terjadi. Nah, pengalaman Mas dengan prestasi yang seperti itu, bagaimana meletakkan keseimbangan antara visioner yang menggebu-gebu yang jelas dengan ketentuan takdir yang ada. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, pada syumuliyatul Islam yang ruang makan, itu apakah Islam itu harus saklek dengan yang ada di Arab atau bisa fleksibel dengan ketentuan budaya-budaya yang di mana Islam itu berkembang. Karena kan tadi itu meliputi sumber secara ruang. Seperti contoh juga misal Islam mengajarkan belajar itu harus tatap muka, tapi kondisinya sekarang itu online, jadi nggak bisa tatap muka. Nah, itu ajaran seperti itu kan suatu yang baru. Nah, ini bagaimana peran Islam untuk menghadapi sesuatu yang seperti itu? Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Allah, nih pertanyaannya asik nih, pertanyaan asik buat kita diskusikan. Ada 2 pertanyaan besar, nanti kita catat satu.
bagaimana kemudian kita bisa sembuh, tetapi kendala kita di takdir. Ini ya, ketika kemudian antum nanti bisa baca tulisannya David Scratch. Dia orang nonis, tapi tulisannya dia menjadi referensi bagi pemikir-pemikir besar di dunia internasional hari ini. Judulnya Think Big atau apa gitu, saya lupa. Dia mengatakan begini, satu-satunya hal yang menghalangi kita itu bukan takdir, tetapi pikiran kita sendiri. Yang membuat kita nggak bergerak itu pikiran kita sendiri. Yang membuat kita nggak besar itu karena mindset kita sendiri. Kita selalu berpikir, nanti ini ya kan kalau nggak bisa ya udah nggak bisa beneran. Ya, kalau bahasanya coach Ani ini kan lagi program coaching di bisnis. Nah, itu bilang begini, hal yang kemudian membatasi antum ya cuman itu, sambil ditepuk dari jidatannya. Ini loh Mas, ini. Jadi kepala kita yang kemudian akan membatasi kita sendiri. Sering kali kemudian kita misalnya merencanakan, saya pengen go internasional kalau bisa, Masya Allah orang tua akan bangga betapa ini dan pahalanya Masya Allah ya kan. Terus dampaknya ke dakwah besar dan itu kita udah dulu praktekkan di si. Jadi nggak cuma Ani sama adik-adik itu sama tim, alhamdulillah ternyata bisa dengan pola yang ada. Itu kemudian kalau berhasil, oke, menyenangkan. Gimana ya kalau kita gagal? Nah, ketika kita berpikir gimana ya kita gagal, itu adalah hal yang membatasi diri kita sendiri. Jadi pikiran kita akan membatasi kita sendiri. Bukankah Allah itu Maha Besar dan itu selalu kita katakan Allah Akbar. Nah, ketika kemudian Allah Maha Besar, kenapa kemudian kita harus membatasi diri sendiri? Takdir itu adalah segala sesuatu yang kemudian sudah kita lakukan, sudah terjadi. Ada kode, ada kodar. Tetapi kalau kemudian kita nggak bergerak alasannya takdir, ya itu kurang pas juga. Misalkan nih, saya biasanya akan challenge kepada teman-teman kampus itu, bisa nggak punya prestasi internasional dalam waktu 6 bulan? Wah, nek takdirku iso mangkat tuh asik banget, tapi nek takdirku nggak bisa, gimana ya? Ternyata yang membuat kita gagal, nggak bisa kemana-mana itu bukan takdir, tapi pola pikir kita. Apa yang perlu dilakukan? Latih ya. Kalau bahasa kita itu adalah latih ketahanan otak pikiran kita. Dengan berpikir hal yang besar, kemudian ditentukan roadmap-nya. Caranya biar bisa ke sana gimana? Contoh, anak-anak Forsika Gus internasional. Bisa nggak? Ya kan? DT1-nya itu di Turki. Misalkan, ya kan, misalkan. Bisa nggak? Sebagian besar dari kita akan bilang, enggak. Tapi kalau saya di posisi Forsika, bisa, kita coba dulu. Habis itu saya akan kontak teman-teman senior-senior yang ada di PPI Dunia, di Turki, afiliasinya kemana, bantuan-bantuan yang sedia apa, dan yang lain. Kita rumuskan, ternyata kita bisa berangkat ke tahun kedua, misalkan gitu. Dan itu kita lakukan. Itu ya. Terus kemudian, keseimbangan antara sesuatu yang visioner dengan kondisi real atau kendala-kendala yang ada. Jadi gini, saya adalah orang yang berprinsip bahwa saya tidak akan membiarkan peluang saya habis gara-gara keterbatasan saya. Saya itu kan anak orang tidak mampu ya. Jadi bapak saya, mohon maaf nih, cerita sebentar. Bapak saya itu buta, ibu saya buruh cuci. Tapi saya harus di kampus segede Brawijaya dan full biaya itu tidak minta ke orang tua. Dan saya masih ingin petualang. Jawa saya petualang. Nah, saya berpikir gimana caranya bisa muncul antara sesuatu yang visioner dengan kenyataan yang ada, itu disebut masalah. Tapi ketika masalah muncul itu adalah kesempatan kita memunculkan kreativitas. Maka silakan berinovasi. Ini nanti perlu kita pertajam lagi konteks realnya seperti apa, visionernya masnya seperti apa, atau teman-teman Forsika seperti apa, realnya kayak gimana. Nanti bisa pas. Tapi secara umum, jadi ketika udah visioner, udah jalankan itu, kejar. Karena gini, secara ilmiah, di kepala kita, di otak kita itu ada namanya sistem RAS, Reticular Active System. Sistem ini dikopi kepada rudal. Jadi rudal itu, ketika ada rudal, dipasang sistem RAS di pucuknya. Nah, apa yang terjadi? Ketika kemudian mau saya luncurkan, saya kunci tuh atas nama Bambang misalnya. Cring, saya kirim, mau saya hadap ke sana,
mau hadap ke atas dan ke bawah, maka dia akan tetap mencari Bambang. Ke sana dia akan muter sini. Dia ke sana akan muter sini. Reticular active system. Artinya apa? Kemampuan otak kita itu ketika kita mengunci satu target visi besar itu, maka harian kita, tubuh kita itu akan merespon untuk mengejar target-target itu. Hormon kita akan terpadu ke sana. Contoh, silakan nanti praktekkan ya. Mumpung puasa, ini biasanya permainan sederhana. Coba tangannya dibuka ke atas gini, antum silakan praktek. Terus bayangkan di atas tangan ini ada jeruk lemon yang sangat dingin. Jeruk lemon yang kemudian dikeluarkan dari kulkas. Ya, kulit-kulitnya masih ada. Terus kemudian antum bayangkan, antum belah pakai tangan satunya. Pakai tangan satunya, jeruk itu dibelah jadi dua. Keluar airnya ya, keluar airnya. Menetes terus antum jilat. Gitu. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Kerasa asam dan mohon maaf, air liur kita kan keluar. Ya kan? Padahal jeruknya ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Pikiran kita merespon hormon di dalam tubuh kita untuk memacu kita untuk melakukan sesuatu yang kita pikirkan. Nah, tinggal sevisioner apa itu? Kalau kita di kantor sama Pak Ketua yayasan itu bilang gini, Mas, selama sesuatu itu terus dipikirkan, pasti akan terlaksana. Dan itu saya bilang, masa iya sih? Karena waktu itu kita harus membebaskan lahan, deadline-nya 1 minggu, harganya 3,3 miliar. Posisi kantor yang kita di yayasan ya, itu nggak punya uang. Gimana caranya? Emang bisa? Ayo guys, lepas aja. Tapi ketua yayasan saya enggak mas. Pokoknya selama saya pikirkan, insya Allah dapat. Mbok mau nanti pembayaran H-1 jam, kan hari H-1 jam, akan saya kejar. Seminggu kemudian, uang yang kemudian didapat itu 3,7 miliar. Surplus 400 juta dari target yang kemudian dimasukkan. Dan kemudian saya itu merasa seolah-olah ditampar sama Allah. Yang membuat kita nggak bisa itu ya pikiran, kamu udah menyerah duluan sejak awal. Ini tentang mindset ya, tentang mindset. Nah, silakan. Dan untuk memperluas kapasitas mindset itu, sering banyak baca, tulis, dan diskusi. Bermimpi. Jangan terlalu realistis boleh, tapi jangan terlalu realistis. Karena teman-teman nanti nggak akan melakukan kemajuan. Lulus, ya biasa-biasa aja. Sedangkan umat itu butuh kader-kader dakwah yang luar biasa. Silakan diasah. Kira-kira begitu ya. Terus kemudian tentang sumulatul makan. Apakah kemudian Islam itu harus ada seperti orang Arab atau yang bertemu atau tidak? Jadi Islam itu, kunci dari Islam itu adalah value-nya. Ya, value-nya. Jadi Islam itu mengajarkan pada sistem satu, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, asas, bina, muayatnya, dakwah dan juga jihadnya. Di situ. Ya. Mau dia di Arab, mau dia tidak di Arab, terserah. Terserah. Yang jelas adalah akidahnya tetap begitu, akhlaknya juga tetap begitu, dan itu akan berlaku di seluruh umum. Nah, ada istilahnya di dalam fikih dakwah itu sawabit mutaghayirat. Di dalam Islam itu ada hal-hal yang pokok, ada hal-hal yang fleksibel. Yang pokok itu kita sebut sebagai sawabit, yang fleksibel itu sebagai mutaghayirat. Hal-hal yang pokok itu adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan akidah. Allah itu satu, ya udah satu, nggak bisa fleksibel. Bisa satu sih, kadang punya anak, dua, punya anak, tiga, itu nggak boleh. Nggak sawabit. Hal-hal yang pokok itu yang kemudian perlu kita genggam. Sedangkan hal-hal lainnya itu sifatnya cabang. Contoh, zaman Rasulullah itu nggak ada kaos. Apakah kaos diatur dalam bab akidah? Jika pakai kaos keluar dari akidah Muslim, kan enggak. Berarti dia masuknya ke mutaghayirat, fleksibel. Jadi bisa dan kaos. Atau kemudian yang lainnya. Nah, sama dengan teknologi. Kalau dulu kajian itu bisa online, bertemu tetap langsung, walaupun keberkahannya lebih terberkah itu. Tapi karena pandemi, apakah kemudian akan memutus silaturahim? Sawabitnya adalah silaturahim itu akan mendapat kemuliaan. Bahkan orang yang merindukan satu sahabatnya datang di tengah jalan kecelakaan, itu syahid, ya kan? Silaturahim. Nah, apakah mutaghayirin gimana? Ternyata silaturahim kita nggak bisa dengan ketemu langsung. Yang mutaghayirin ternyata bisa kita sambung dengan virtual. Masih dapat nggak pahala silaturahmi? Masih dapat. Kajiannya masih dapat nggak? Insya Allah. Ya. Yang nggak dapat itu adalah ketika kita
kalau bahasa di Leko anaknya di mentoring, antum itu mentoring online, terus mbok tinggal nyandi-nyandi, HP-ne ra mbok ngerti. Apa malah mbok tinggal turu gitu katanya, kata murabiane. Lah terus, nah kalau misalnya kayak gitu, berarti nggak ada keberkahan di situ. Misalkan masuk surga, sing mlebu surga engko HP-mu tok, kowe ini ora, kan repot gitu kan. Misalkan malaikat mau datang, mau doakan antum, antum malah mbok tinggal HP ini, sing didongakne untuk berkah dadi HP ini untuk antum. Nah, tetapi substansi dari pertemuan kita hari ini kayak gitu. Semangat niatan buat belajar, terus habis itu mengamalkan apa yang dipelajari, menarik yang baik ya, yang baik-baik aja ya, yang buruk-buruk jangan. Nah, itu yang kemudian menjadi mutaghayyirat. Dan itu sah-sah saja. Mutaghayyirat itu kalau dilakukan, maka untuk jika dilakukan dan menunjang sesuai dengan hadis, maka dia dapat pahala. Kalau tidak ada larangannya, dia nggak masalah. Nanti kembali kepada fikih dakwah. Itu kira-kira. Terjawab ya? Yang menghambat kita sebenarnya bukan uang, bukan keadaan ekonomi, tapi pikiran kita sendiri. Ya, kalau visioner kok sesuai dengan kenyataan, maka titik temunya adalah kreativitas. Silakan gali kreativitasnya. Antum bisa kok lebih daripada itu. Contoh, dulu di Fox itu saya bosen. Ben nggak bosen gimana? Harusnya Islam itu kan menarik, mau katanya kita kuntum khairu ummatin ukhrijat. Nah, biar menarik seperti apa? Oh, kita bikin program yang asik. Ibaratnya itu jempalian, terwale. Akhirnya muncul anak-anak yang bisa dijadikan teladan. Adik-adik maksudnya, programnya yang kita mulai. Terus kemudian, apakah Islam harus meniru Arab? Bukan pada Arab, tetapi substansinya. Adapun hadis sunnah-sunnah Rasulullah, ketika ingin seperti tampilnya Rasulullah, menjadi bagian sunnah itu nggak masalah. Kurma. Itu bukan tentang Arabnya, tapi substansi kemuliaan kurmanya. Ketika berbuka dengan kurma. Seperti itu. Ya, terus kemudian pakaian gamis, nah, kesuciannya kayak gimana, pakaian dan yang lainnya, nah itu silakan. Tetapi jangan sampai kemudian kita apa ya istilahnya itu fanatik buta. Pokoknya nek ora gamis haram, nah itu malah repot lagi. Itu yang kemudian jadi blunder. Ada golongan, ada sebagian kita yang merasa soleh aja cukup, sehingga dia nggak butuh ekonomi dan yang lainnya. Itu kan nggak sumul, nah, nggak sumul itu kemudian menyebabkan blunder. Nah, termasuk ini misalkan, oh Islam itu Arab, bukan kok Arabnya, tetapi pada value-nya. Gitu. Jilbaban, kan Arab itu panas, berdebu, makanya mereka jilbaban. Indonesia kan tropis, yang ngapain kita jilbaban? Sering dapat pertanyaan begitu. Nah, itu kita belum menjawab bahwa substansi dari jilbab itu apa. Ya, begitu. Terima kasih Mas, mantap sekali. Hmm. Ini juga ada pertanyaan mirip dengan pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin nanti biar lebih lega bisa dijawab oleh Mas. Dia nggak mau disebut namanya, izin Allah ya. bertanya. Banyak Siap. teman-teman yang ke Arab-Araban gitu ya, misalnya pakai ane, gitu. Nah, Gus Dur sebagai salah satu kiai yang kita hormati nggak setuju sama yang seperti itu. Kalau menurut Mas Arif gimana? Kita harus ke Arab-Araban gitu dah. Yeah. Kalau Ani menyikapi ini Ani ya, nanti silakan bisa tanya referensi yang lain. Ani melihat itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Bukan hal yang sawabit. Artinya itu hal yang mutaghayyirat. Mau pakai Ani, pakai ente, mau pakai Gus, mau pakai Ning, mau pakai bro atau sis, mau pakai itu, bagi Ani itu sama aja, nggak masalah. Mau pakai Pak, Bu, nggak masalah. Nah, cuman kenapa kita perlu tahu substansi, saya tekan kepada substansi. Kita harus tahu kenapa kita, misalkan saya pakai bahasa ane ente, kenapa ane pakai bahasa ente? Dulu sejarahnya tahu nggak kenapa pakai ane ente? Itu silakan baca sejarahnya. Seperti apa? Silakan kepoin sejarah pemakaian ane ente di Indonesia. Itu ada. Googling aja banyak. Mas kok nggak dijawab ya? Nanti biar kita belajar bareng. Yang ini Anda sampaikan adalah hal-hal yang tidak sawabit, hal-hal yang tidak prinsip di dalam Islam. Rukun iman, rukun Islam itu kan prinsip. Itu jangan terlalu kemudian menguras tenaga kita lebih banyak untuk memahami, mengembangkan kondisi umat. Karena jika begitu, maka yang akan ada adalah benturan antar umat, antar satu sama lain. Misalkan Ane sama MC,
Aku sama MC, kok kowe nggo aneh, wah suka Arab-Araban. Nah, itu yang kemudian membuat kita berantem. Dan itu yang membuat umat ini nggak pernah besar. Sama perihalnya kunut nggak kunut. Ya kan? Celananya cingkrang nggak cingkrang, sarung nggak bersarung. Apalagi yang sering muncul. Itu kan hal-hal yang tidak dinas di dalam akidah. Di dalam akidah. Nah, ini menyikapinya santai saja ya. Kalau misalkan lawannya bicara ini ya tak ayani ante. Tapi kalau misalkan sampai pokoknya Islam itu harus aneh ente ya, itu berarti belum syumul dia. Oh, Islam kok enggak gua aneh ente ya, berarti belum syumul. Tetapi kalau dia menjelaskannya, aku pakai bahasa aneh ente karena ini adalah bahasa Arab yang dia tahu tuh arasnya, punya reason. Dan dia ketika ada orang tidak pakai aneh ente enggak masalah. Nah, itu tuh bijak tuh, dia sumul. Tapi kalau enggak sumul, pokoknya kudu itu sama. Akhir kalimatnya pakai depannya pokoknya ya, mesti ra beres ini. Pokok ikut dunia sih gak beres ya. Gitu. Itu ya atau tadi yang bertanya. Kalau Anda menyikapinya sederhana. Saya menyikapinya sederhana. Aku menyikapinya sederhana. Gue menyikapinya sederhana. Nih, itu bukan hal yang salafit. Jadi saya pikir, nah bagaimana cara kita menyikapinya? Ya santai aja. Gitu. Kalau ada yang pokoknya klub aneh banget, ya itu berarti. Atau misalkan yang kemudian ya itu kan kita nggak bawa Arabnya. Ya kadang blundernya gitu, memahami Islam itu dari Arab. Iya sih bener, tapi nggak gitu konsepnya. Islam itu pada prinsip, substansinya apa. Cadar juga gitu, ada yang memahami cadar itu pokoknya menutup aurat itu pakai cadar. Padahal hadis dan yang lainnya kan hanya menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau dia pakai cadar aja nggak masalah, tetapi ketika menuding yang tidak pakai cadar itu sesat, itu baru bermasalah. Jadi Islamnya belum syumul. Kayak ini tadi ya, secara kita belum clear, secara akhlak belum clear, ibadahnya juga belum clear, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Gitu ya, Alhamdulillah. Nanti bisa antum perdalam di bab-bab problematika umat. Itu ada penyakit secara individual, ada penyakit secara harokah atau ormas, mentalitas, merasa benar dan yang lainnya. Itu ada. Gitu. Itu seru untuk berdiskusikan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mas untuk jawabannya. Ini waktunya sudah mau habis, mohon maaf. Nah, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang masih penasaran ingin tanya bisa melalui media sosial Masnya ya. Bisa ditunjukkan Mas. Apa kira-kira Oke, kalau misalkan saya melayani pertanyaan lewat IG dan WA. Ya. Kalau WA nanti silakan minta siapa kemarin Mbak siapa itu ya nanti bisa ke sana. Kalau di IG di Arif Suhenda. Kalau Facebook lama nggak aktif ya. Ini aktif karena proses coach ada tugas-tugas harus di-post di sana. Gitu. Jadi bisa di @arif_suhindar. Itu kira-kira ya. Monggo yang mau tanya-tanya, mau diskusi seputar apapun yang bisa saya jawab. Gitu. Terima kasih Mas. Sebelum mengakhiri ini, izinkan saya menyimpulkan dari pemaparan-pemaparan tadi bahwa dalam Sumuliyatul Islam itu kita harus visioner, kembangkan pikiran kita, jangan sampai pikiran kita terbatas. Ingat Allah itu maha besar. Kemudian dalam menuju Sumuliyatul Islam, kita kuatkan akidah, akhlak, ibadah, dan dakwah kita. Jadi dalam Sumuliyatul Islam juga ada 3 bagian, secara zaman, manhaj, dan makan. Itu saja dari saya. Mungkin dari Mas ada closing statement untuk mengakhiri materi Sumuliyatul Islam. Ya, baik ya, itu dari jadi pada intinya gini, Sumuliyatul Islam itu akan membuka khasanah cakrawala kita yang luas. Sehingga kita bagian dari umat muslim di dunia itu tidak mudah diobok-obok. Tetapi kalau kita nggak memahami Sumuliyatul Islam secara luas, itu kita akan mudah sekali dibenturkan. Misalkan dulu yang sempat ramai, sekarang udah nggak ramai lagi ya. Pakai kunut dan nggak kunut itu dibenturkan. Padahal Rasulullah sudah melakukan itu semua. Jadi masalahnya di mana? Nah itu karena kita nggak syumul. Terus kemudian mengatakan bahwa Islam itu perlu bersarung dan tidak bersarung. Itu sempat ramai juga.
Nah, berarti kan itu kan bukan hal yang prinsip. Itu kan belum syumul. Artinya, mari kita menjadi pribadi muslim yang sumul. Kadang begini, kita aktivis masjid LDF itu ya udah aktivitasnya di masjid aja, tapi di forum angkatan, di kelas, di ya udah itu nggak prioritasnya, itu kita belum syumul. Mau di Forsika, di luar Forsika, kita harus tetap menegakkan kalimatullah, tetap untuk berdakwah, tetap menjadi pribadi yang berintegritas sebagaimana yang Rasulullah teladankan. Satu lagi selain syumulatul Islam ada namanya syumulatul ibadah. Intinya hal-hal yang diniatkan karena Allah itu akan menjadi ibadah. Syumulatul Islam juga gitu. Bahkan itu misalnya main bola basket, makan, atau apapun itu. Jadi ibadah itu nggak terkotak dalam satu bentuk. Sama Islam itu juga tidak terkotak pada satu suku, satu ormas, satu kabilah, satu harokah. Tetapi Islam itu ya Islam, jadi rahmatan lil alamin. Jika kemudian Islam itu kok terasa sering bentrokan, bisa jadi kitanya yang belum memahami Islam secara kafah. So, mumpung waktunya masih muda, waktu masih kampus, perbanyak ilmu, perbanyak baca buku, perbanyak kajian, banyak tanya kepada ustadz, atau guru, atau habaib, dan yang lainnya, menimba ilmu kepada banyak hal, sehingga kita tidak menjadi muslim kacamata kuda. Melihat yang benar ini saja. Baru memahami satu kitab, udah berani menyalahkan yang lain. Gitu. Padahal yang lain pakai kitab yang lain, kan gitu kan gak betul. Nah, jadi kita perlu syumul. Syumul itu berarti banyak membaca, banyak belajar. Semangat buat teman-teman Forsika. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya jawab, silakan hubungi di IG atau di WA 081 24 93 96 178. Atau misalkan ada hal-hal yang lain yang bisa kita sharing, ayo kita sharing. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang sumul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas untuk waktu, ilmunya, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Karena materi sudah berakhir, apabila Mas ada kepentingan lain atau ingin keluar dari room, diperkenankan. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke, pamit dulu. Baik, itu tadi materi Syumuliyatul Islam oleh Mas Arif Suhendar. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman dan panitia. Saya juga izin undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang materi Syumuliyatul Islam. Nah, untuk para peserta nih, ada kuis seperti biasa ya, kayak kemarin sehabis materi ada kuis. Mungkin dari panitia bisa mempersiapkan kuisnya, atau sudah dikirim? Nah, itu di kolom chat sudah ada link untuk kuis materi yang ketiga ini. Bisa dikerjakan sampai dikasih waktu sampai 10 menit. Nanti sampai 9:10. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu kuisnya.